warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabi pun. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa itu perencanaan dan apa itu proses perencanaan. Nah, perencanaan sendiri merupakan suatu proses sistematik dalam mengatur, mengelola, dan merancang sumber daya guna mencapai tujuan tertentu di masa depan. Sedangkan proses perencanaan meliputi identifikasi masalah, perumusan alternatif, evaluasi, dan pengambilan keputusan untuk implementasi. Dari proses perencanaan, maka timbul pertanyaan, mengapa dibutuhkannya perencanaan dalam pembangunan? Perencanaan dibutuhkan dalam pembangunan karena berfungsi untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar lebih teratur dan sesuai dengan peruntukannya. Melalui perencanaan, suatu potensi wilayah dapat dikembangkan secara optimal sekaligus meminimalkan resiko seperti konflik penggunaan lahan atau pembangunan di kawasan rawan bencana. Perencanaan juga berperan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemerataan pembangunan, serta menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan menentukan program pembangunan. Dengan demikian, perencanaan merupakan fondasi agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan dengan singkat, apa sih perkembangan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Yuk kita bahas. Perkembangan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia itu sudah berkembang sejak saat kolonial dan fokus pada tata kota Belanda. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1970 sampai 1990 itu berfokus pada perencanaan, revitalisasi, dan juga RT/RW. Dan setelah transformasi otonomi daerah diterapkan, kebijakan menjadi lebih partisipasif. Saat ini PWK sedang berfokus kepada smart city, keberlanjutan, dan juga penggunaan teknologi GIS atau GIS. Apa aja sih aspek keprofesian dan peluang kerja perencana? Seorang perencana wilayah dan kota harus memiliki kemampuan analisis spasial, serta memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan dapat menyusun dokumen perencanaan seperti rencana tata ruang dan master plan. Selain kompetensi teknis, perencana juga harus mempunyai kemampuan komunikasi, mempunyai kemampuan bekerja lintas sektor, dan serta menjunjung tinggi etika profesi. Peluang kerja perencana sangat luas, mencakup instalasi pemerintah, konsultasi perencanaan, sektor properti dan pengembangan kawasan, smart city dan teknologi geospasial, hingga lembaga internasional. Profesi ini memiliki prospek yang terus meningkat seiring berkembangnya pertumbuhan penataan ruang di berbagai wilayah. Lanjut pertanyaan kelima. Jelaskan perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Jadi, ruang lingkup wilayah mencakup area yang lebih luas, dapat berupa gabungan beberapa kota, desa, atau daerah yang berhubungan secara geografis ataupun fungsional. Wilayah juga memiliki beberapa jenis tata guna lahan atau aktivitas ekonomi, sosial, serta budaya yang lebih beragam. Sedangkan ruang lingkup kota mencangkup area yang lebih terbatas pada daerah yang sudah terdefinisi sebagai daerah perkotaan dengan beberapa karakteristik seperti kepadatan penduduk, fungsi jasa, pusat aktivitas ekonomi, serta infrastruktur perkotaan. Kota juga memiliki batas administratif resmi yang dikelola oleh pemerintah pusat. Perbedaan substansi kajian dan perencanaan versus kota, yang dimana perencanaan wilayah lebih menitik beratkan pada daerah yang lebih luas dan terpadu. Contohnya ada di RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Sedangkan perencanaan kota lebih detail dan rinci terhadap sistem-sistem di dalamnya. Biasa kita sebut sebagai RDTR atau rencana detail tata ruang. Apa sih RT/RW dan RDTR itu? Mari kita bahas.
RT/RW atau rencana tata ruang wilayah adalah dokumen yang penting dalam mengembangkan suatu wilayah, di mana pengembangan ini berjangka panjang, biasanya dalam kurun waktu 20 tahun. RT/RW juga menetapkan suatu wilayah, di mana wilayah itu ditetapkan sebagai daerah lindung, budidaya, jaringan transportasi, perlindungan pemukiman, serta industri, hingga menjadi pusat kegiatan. Secara umum, RT/RW adalah gambaran umum dari perancangan suatu wilayah yang akan berkelanjutan. Sementara itu, RDTR atau rencana di tata ruang adalah pengoperasian suatu perencanaan wilayah lebih detail, rinci, dan lebih secara teknis. Di mana RDTR ini mencakup zonasi per bidang lahan, ketinggian dari suatu bangunan, intensitas dari penataan ruang, serta perizinan-perizinan yang lebih penting untuk menjalankan proses pembangunan wilayah yang lebih efisien dan baik. Dengan mengetahui dua dokumen penting ini, kita dapat memastikan bahwa pembangunan yang akan berjalan bisa lebih tertib, terarah, efisien, dan pasti berkelanjutan. Contoh isu dalam perencanaan wilayah dan kota yang dapat dikaji salah satunya adalah kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Apa sih kemacetan itu? Kemacetan adalah kondisi di mana arus lalu lintas tersendat karena jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Dalam kajian perencanaan wilayah dan kota, kemacetan lalu lintas dapat menjadi masalah karena pertama, kemacetan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Hal itu dapat terjadi karena banyaknya waktu yang terbuang dalam perjalanan. Kemacetan menunjukkan adanya masalah dalam pengendalian pembangunan perencanaan transportasi karena banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan adanya kapasitas jalan yang memadai. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan pendalaman ilmu PWK. Nah, dasar perencanaan wilayah dan kota sendiri tentunya mempunyai peran penting dalam tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, serta itu juga menjadi aspek penting dalam teknis perencanaan, teknologi GIS atau sistem informasi grafis, kebijakan, dan pengelolaan partisipatif pada masyarakat.